Jadi Itu kalau kalian denger gitu ya, jangan buka pintu. Serius? Itu namanya kalian bukain pintu dia masuk. Karena terbiasa. Tapi berarti nggak semuanya yang serem itu jahat kan? Enggak. Outfitnya gitu aja. Aku tuh. Tapi kata saya tadi kan, aku masih penasaran nih. Kata saya tadi bilang di ruangan ini tuh ada sosok genderuwo ya. Bukan di ruangan, di rumah ini, di rumah ini. Di rumah ini. Kalau boleh tahu di mana sih? Di luar, di kolam renang. Oh, Di kolam renang. Suka berenang. Jadi ada dua sebenarnya yang di kolam. Entar lu diikutin. Di kolam renang di sebelah tuh ada pohon yang ada gazebo-nya iya. itu. Oh, gazebo-nya itu. Itu ada perempuan suka nari di situ. Suka nari? Itu kalau jam 12 malam. TikTok kan. Kita bikin TikTok hari ini. Kita bikin TikTok di situ. Kita sering bikin TikTok di situ soalnya. Iya kak, backgroundnya itu kak. Termotivasi dia. Nah, Yes, kita sudah duduk sekarang. Lanjut ngobrol lagi. Kita lanjut ngobrol lagi. Kakak tuh ada momen dimana akhirnya berdamai dengan kemampuan ini ya gitu. Itu momennya pas kapan? Jadi dulu karena ngerasa kayak ini kutukan nih nggak bagus nih Iya. gitu. Itu habis itu aku langsung ke pendeta. Jadi ini aku tanpa bimbingan orang tua nih karena takut mau ngomong sama apa, takut kan. Akhirnya berjalan sendiri ngomong ke pendeta, ngomong ke ini sampai udah dilakuin pelepasan. Pelepasan tuh kayak rukiah gitu, gitu. Nggak bisa. Nah dari situ aku langsung ngerasa gue nggak bisa diapa-apain nih. Jadi gimana caranya ini kemampuan berguna? Jangan cuma bisa lihat hantu doang kan ya buat apa gitu. Jadi ini harus berguna buat sesuatu. Ada nggak yang berpengaruh dengan kehidupan sosial mungkin atau kehidupan Itu pekerjaan? berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Lebih mudah sih enggak, lebih susah, jauh lebih susah pasti. Karena berat kayak aku ngelihat kalian tiba-tiba kebaca buat aku tapi aku nggak bisa ngomong, berat buat aku kan gitu. Jadi kita tuh ngebawa beban orang jadinya. Terus kalau kehidupan sosial juga aku nggak bisa sembarangan temenan sama orang gitu. Terus udah gitu kalau misalnya nih baru kenal sama kamu, terus aku udah ngeliat oh dia ini orangnya cepu nih, males, padahal gue belum kenal lo banget gitu. Jadi belum kenal aja gue udah males ngeliat lo gitu. Kalau misalkan kontak, Iya. misalkan nih contoh, aku lagi sama Sandi. Terus kita di Jakarta, dia kesurupan. Nah, aku mau minta tolong sama Tasya lagi di Bandung. Itu bisa? Oh bisa. Lewat Gimana itu? Video call. Lewat apa itu? Emang aku bisa ya, aku punya kemampuan itu kayak aku bisa keluar dari badanku. Jadi Datang ke Jakarta. iya bisa dibilang rogo sukmo, tapi rogo sukmo itu ilmu sebenarnya. Jadi dipelajari. Kalau aku udah emang bisa aja tanpa dipelajari. Jadi caranya ya aku datengin kalian tanpa kalian ngeliat aku gitu. Aku cuma butuh tahu tempatnya di mana, fotoin aja tempatnya gitu. Berarti sebenarnya ini collab kalau kata siapa? Gak ada kalian ngomong sama siapa. Beneran kan? Ini yang kita lihat beneran. Jadi katanya kalau meeting itu makanya Kalau meeting nggak perlu zoom ya. Aku punya cerita lagi. Heeh. Ngomongin tentang mitos-mitos yang terjadi di Pantai Selatan. Jadi tuh waktu aku lulus SMP, kita satu keluarga tuh kesana kan ke pantai apa? Pelabuhan Ratu. Nah, jadi tuh kita lagi main-main di pantainya, terus tiba-tiba kunci mobil aku tuh hilang. Terus aku sama sepupu aku tuh nyari, tapi om sama tante aku tuh pulang ke rumah buat ngambil kunci serepnya. Itu udah hampir maghrib. Terus tiba-tiba tuh aku sama sepupu aku tuh bertiga, kita malah main nantang diri kita sendiri. Kita main jauh-jauhan yuk, tapi jalan ke lautnya. Jadi tuh kayak lomba gitu. Sepupu aku tuh udah jauh banget. Terus aku di tengah, sepupu aku satu lagi tuh dekat pantai, dekat pinggirannya. Itu posisi aku tuh masih segini, seperut aku. Terus tiba-tiba sepupu aku yang paling jauh banget itu dia ngomong, "Han, berenang, pasirnya ambles." Katanya gitu. Terus padahal dia lebih jauh dari aku, dia udah kelelep. "Hah, apaan? Lu jangan bercanda." Masa aku yang di tengah tuh dikira aku tuh dia bercanda. Pas dia megang tangan aku juga ambles. Terus sepupu aku yang deket pinggir pantainya itu dia lari duluan karena dia deket kan, jadi dia lari duluan, dia minta tolong sama orang-orang yang di pinggir sana. Dan aku pas ke bawah tuh nggak nemu dasarnya. Terus pas kita ngeliat ke kiri tuh bener-bener dihajar ombak habis-habisan. Habis itu alhamdulillahnya tiba-tiba nggak tahu kenapa tuh
Kita nggak ngeliat apa-apa, bener-bener jauh, tapi tiba-tiba di kiri kita itu tuh ada karang yang kayak terdampar gitu loh. Akhirnya aku sama sepupu aku tuh main loncat-loncatan gitu, main dorong-dorongan gitu. Udah sampai ke atas itu, kita udah selamat, dikerubungin sama warga nih. Jadi ada orang-orang yang pada bilang, oh kau beruntung banget kau masih selamat. Kepala doang kita kelihatan pas dari pinggir pantai itu cuma kepala doang, jauh banget. Beruntung banget kau masih gini-gini. Tiba-tiba ada kayak kakek, kayak ustadz gitu, masuk ke dalam kerumunan itu, datengin aku, terus aku diginiin. Sakit banget, terus belakang aku tuh dihusap pas ke atas, set. Habis itu dia bilang kasih air hangat. Habis itu dikasih air hangat, mama aku tuh pengen nyari dia lagi, pengen bilang makasih. Tapi orangnya tuh udah gak ada. Terus dikasih tahu sama ada salah satu warga situ, itu emang gitu bu, penunggu di sini, tapi baik. Itu dia contoh cerita dari Anak bengal. Ini contoh cerita dari Dan itu warga situ tuh kebanyakan pada ngomong beruntung banget, yang Iya. itu tuh lewat, yang Iya pasti, pasti. Itu pesannya lu jangan nakal. Aku mau nanya Kak, kalau Iya. soal peraturan apa di Pantai Selatan tuh jangan pakai baju hijau gitu. Ya, padahal aku nggak pakai baju hijau. Nah itu bener. Kalau jangan pakai baju hijau tuh bukan karena nanti diambilnya Roro Kidul, enggak. Itu karena pantai selatan itu warnanya hijau. Jadi kalau kalian tenggelam kayak kamu tadi nggak kelihatan. Sebenarnya karena itu. Kamunya nggak kelihatan karena warnanya hijau. Lautnya. Iya, lautnya kan hijau. Terus kalau kamu pakai baju hijau, nyaru kan, susah ngelihatnya. Nah, Tasya tuh bisa ngebaca orang gitu bisa berarti. Bisa. Oh gitu. Oh kayak tadi Farhan dibilang bengal gitu itu. Oh. Oke. Kalau dia itu bener, kamu tapi udah nggak bisa diubah. Maksudnya nggak akan bisa. Kalau mau dibilang jangan bengal udah nggak bisa. Emang udah begitu dia. Udah dulu kali ya. Ketahuan. Kalau kamu siapa namanya? Sandi. Sandi. Kalau Sandi ini jangan kebanyakan bengong. Nah tuh Bang. Dia itu kebanyakan mikir. Jadi kalau ada sesuatu dipikirin keras banget. Tapi sebenarnya dia nggak mikir, ngerti nggak maksudnya? Overthinker gitu. Oh, Enggak. mikir banget sebenarnya nggak mikir. Oh, bener banget sih. Oh, gue tahu. Iya banget sih. Itu mikir tuyulnya. Enggak. Itu soalnya kan kita sering bikin lagu kan. Bikin lagu terus kayak, ayo kita bikin lagu terus. Udah Bang? Belum. Padahal kita udah mikir banget. Iya, mikir banget. Iya, jadi pikirannya tuh yang dipikirin sebenarnya nggak ada, ngerti nggak? Kamu Oh, tuh tapi kayak, dia gue harus ngapain nih, gue harus ngapain, tapi nggak ada solusi, cuman gue harus ngapain gitu aja. Solusi tidur lu. Pesan, pantesan. Susah banget bikin lagu sama dia. Tapi kan jadi. Oh, tapi jadi. Iya. Iya. Dia kebanyakan bengong pokoknya. Iya. Sukanya melamun, gampang serupan nanti. Iya kalau Vicky Kalau Vicky. Aduh, gitu banget. Kalau dia masih kayak anak-anak, Alhamdulillah ya Allah. makanya anak-anak tuh maksudnya apa-apa nanya, nggak bisa memutuskan sendiri. Oh gitu. Iya nggak, bener nggak tapi? Iya, bener. Ribet banget dong. Bener banget. Selalu naik. Bener. Iya. Soalnya kan di sini aku juga paling kecil kan. Oh, oke. Aku di sini paling kecil jadi udah kebiasaan aja apa-apa Nanya. ke abang-abangnya gitu. Waktu keluarga tahu kakak punya kemampuan kayak gitu tuh gimana? Dimusuhin ya. Enggak sih, nggak dimusuhin. Karena orang tua aku tuh menolak untuk anaknya kayak gini. Awalnya gitu kan, karena udahlah ngapain, kayak kita udah percaya Tuhan aja gitu. Sedangkan kalau dalam posisi aku nggak bisa kayak gitu karena yang aku lihat bukan cuman itu. Namanya orang tua takut aja anaknya nanti salah jalan karena ini rawan buat salah jalan kayak gini. Jadi aku nggak ngomong awalnya sampai akhirnya karena aku udah ngerasa gue nggak bisa dilepas, nggak bisa dihilangin, mau nggak mau harus hidup dengan ini kan. Jadi harus ngomong sama mama sama papa. Terus tadinya aku pikir papaku tidak akan bisa menerima, tapi justru papaku yang lebih, oh ya udah memang dia gini gitu. Tapi kalau mama dia nyari nih, ini bener nggak, ini boleh nggak kayak gini, sampai akhirnya untungnya ketemu sama pendeta yang ternyata dia juga bisa kayak aku. Jadi dilihat nggak apa-apa, jadi cuma ngomong nggak apa-apa kok, cuman tantangannya jadi Tasya itu gimana caranya kalau gue bantuin orang itu tetap percaya sama Tuhan, bukan percaya sama Tasya gitu. Itu. Kak Tasya kan udah mulai berdamai nih sama kemampuan kayak gini. Tapi masih ada yang Kak Tasya takutin nggak? Sosok atau something yang Kak Tasya takutin gitu? Kalau sama hantu sih udah enggak, tapi yang paling aku takutin dan hindari adalah aku nggak mau lihat iblis. Tuh, karena aku pernah lihat sekali. Jadi dari kecil itu entah kenapa juga dari kecil udah ngerasa nggak mau lihat iblis. Udah nggak mau gitu. Taunya waktu itu karena ada satu kejadian, jadi tiba-tiba dia muncul aja gitu. Dan itu serem banget, itu kayak dunia rasanya udah hancur gitu. Udah gitu gue sendirian di rumah waktu itu.
Terus itu sore-sore lagi main HP nih di kamar, tiba-tiba pojok ruangan tuh gelap. Jadi kayak gelap aja, malah lagi terang nih, tapi itu kayak mati lampu gitu di pojokan. Terus nggak berani nengok, kalau udah gitu tuh perasaannya aja udah beda kan. Udah diem aja, cuma main HP. Terus cuman ngelirik, bukan ngelirik sih Kak, dari sini kan kelihatan ya. Itu ada 3 sosok tapi satu badan. Jadi badannya satu, palanya beda gitu. 3. Oh, kayak Musuhnya King Kong. apa ya namanya? Kayak Dia Pokoknya dia, Gimana? aneh deh bentuknya. Di situ gue tuh langsung tahu bahwa ini bukan hantu karena rasanya juga udah beda gitu. Dia hadir aja tuh rasanya udah beda. Itu aku berdoa kayak udah puluhan kali itu nggak ngaruh karena aku sambil takut. Jadi kalau berdoa tuh nggak boleh sambil takut. tapi itu bisa hilangnya terus gimana Kak? Tenang dulu, diem dulu, tenang dulu, berusaha tenang aja itu susah gitu. Ada mereka di situ tuh susah untuk tenang. Iya, tenang dulu baru berdoa gitu. Berdoanya baru sekali nyebut Tuhan aja udah hilang. Gitu. Cuman itu yang paling sampai sekarang aku nggak mau deh gitu. Jangan sampai lihat lagi. Perwujudannya tuh kayak apa kan? Misalkan kalau Kirana, pocong dan lain-lain itu kan masih kayak orang gitu. Oh ini udah nggak berbentuk, udah kayak lava tau nggak? Jadi gitu. Berarti kayak abstrak aja gitu ya? Iya abstrak. Tapi ada kepalanya 3. Ada kepalanya 3. Kepalanya? Salah satunya pala kambing. Anak kambing. Sorry, Wow. 3 kepala. 3 kepala. Dia pernah ada kepala? Nggak lihat, Nggak lihat. nggak lihat. Hai. Tapi ya waktu itu kita nggak tahu ini benar apa enggak ya. Waktu itu kan kita ada live gitu kan. Terus habis itu kita iseng aja pengen ngomongin horor gitu. Oh, iya. Nah, habis itu kita tuh kayak ngerasa bener gak sih ada yang ada di sekitar kita gitu waktu kita ngobrolin horor. Nah waktu itu tuh kayak ada unit fans kita tuh kayak ngomong, oh itu ada yang di belakang kalian tuh, ada yang nungguin di belakang, ada yang ikut denger, ada yang duduk di tangga. Nah itu tuh beneran nggak? Iya benar, kalau kita ngomongin horor itu mereka pasti akan ikutan juga karena ngerasa dipanggil, ngerasa diomongin. Sekarang juga nih. Iya. Tapi katanya kalau dari kamera tuh bisa lihat. Dari foto. Dari foto gitu bisa juga. Wah. Kamera HP bisa. Canggih. HP Android. Nggak penting ya. Iya. Oke. Aku gini pertanyaan. Terakhir. Kan Tasya ini kan bisa ngeliat, bisa ngebaca. Nah, punya kerisian sendiri nggak sih kalau misalkan sama temen sendiri atau sama pacar gitu atau sama keluarga, ada yang bikin Tasya ngehalangin diri Tasya nggak sih? Iya pasti sih kayak tadi. Tapi biasanya kalau udah temen deket mereka nggak akan bohong sih karena tahu, aku pasti akan tahu kalau bohong. Tapi kalau orang lain itu yang sampai sekarang aku masih belajar karena aku kalau udah nggak suka aku pasti kelihatan nggak suka. Nah itu tuh jeleknya aku. Kalau misalnya belum kenal, kayak tadi aku ngomong aku baru kenal kamu nih, tapi belum tahu dalam-dalamnya, cuman aku udah ngebaca, oh dia orangnya gini, terus aku udah nggak mau temenan, aku udah nggak mau, lebih baik gue nggak usah kenal lo gitu. Itu kan harusnya nggak boleh ya, siapa tahu gue salah gitu. Nah itu yang aku masih belajar untuk tidak begitu. Dalam kerjaan menghambat banget berarti ya. Enggak, justru dalam kerjaan gampang, Malah bagus. enak dong. Ya, Jadi ya, tahu ya udah. ini bener Iya, apa jadi enggak. tahu dia nih lo maunya apa, mau duit doang, mau ini doang, itu ketahuan. Jadi tahu dong diundang jadi di sini mau ngapain? Tahu kan mau diajak ini. Kalau Belajar gaming. Terakhir pesan buat kita nih apa? ya Ada nggak? pesan buat Unity ya. Kalian tuh akan gede tapi mungkin Amin. panjang. Jadi jangan sampai bubar duluan sebelum gede, sayang kan. Jadi panjang itu jalannya panjang, cuman sabar aja gitu, tapi akan gede nantinya. Berarti kemarin tuh nggak gede-gede gitu. Tambah kontrak. Tapi Oke, pasti akan gede. Makasih banyak Tasya. Iya, terima Sebelum kita kasih. closing, nge-jamming dulu kali ya. Ya. Gitar. Ini bagian cerita kita. Kau dan aku sama-sama tahu kisah kita tak akan bersatu. Jarak kan pisahkan kau dan aku saat kamu pergi jauh, mengejar semua mimpimu dan kau lupakanku dan badan dan pipi sesekip hati.
menit segera.